teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup dan pemanasan global. Kita mulai dari dasar dulu ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja seperti menghasilkan panas, cahaya, atau listrik. Nah, masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu bumi, rata-rata bumi dalam jangka panjang akibat gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Gas ini bekerja seperti selimut yang menahan panas di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik. Karena dampaknya luas dan tidak mengenal batas negara, isu lingkungan hidup sekarang jadi salah satu agenda global paling penting, sejajar dengan isu ekonomi dan keamanan. Isu lingkungan hidup mulai jadi perhatian dunia karena beberapa hal. Yang pertama, setelah berakhirnya konflik besar seperti Perang Dingin, perhatian dunia tidak lagi hanya fokus pada militer. Yang kedua, munculnya tanda-tanda nyata seperti cuaca ekstrim membuat masyarakat dan media semakin sadar. Yang ketiga, para ilmuwan mulai aktif menyampaikan hasil penelitian mereka kepada pemerintah. Akhirnya, masalah lingkungan dipahami sebagai masalah global, apalagi banyak sumber daya seperti udara, laut, dan atmosfer itu sifatnya milik bersama seluruh dunia. Jadi, kalau rusak di salah satu tempat, dampaknya bisa ke mana-mana. Inilah tantangannya. Dalam politik internasional, negara masih jadi aktor utama, dan cenderung mementingkan kepentingannya sendiri, terutama ekonomi. Padahal masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini berkaitan dengan konsep yang disebut tragedy of the commons. Intinya, ketika suatu sumber daya dimiliki bersama, setiap orang cenderung mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Contohnya seperti polusi udara, setiap negara merasa berhak mengeluarkan emisi demi pertumbuhan ekonomi. Tapi dampaknya ditanggung seluruh dunia. Untuk mengatasi eksploitasi berlebihan ini ada beberapa cara. Yang pertama, cara lama yaitu terus mengeksploitasi sampai habis, lalu pindah ke tempat lain. Jelas ini tidak berkelanjutan. Yang kedua, privatisasi, di mana sumber daya dimiliki individu atau perusahaan agar lebih terjaga. Yang ketiga, yang paling ideal adalah membuat aturan bersama dengan kerjasama internasional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Masalah lingkungan juga sangat berkaitan dengan energi. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan India jadi penyumbang emisi terbesar karena penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi. Di sisi lain, cadangan energi seperti minyak semakin menipis, dan energi nuklir pun punya risiko besar. Karena itu, mulai dikembangkan berbagai alternatif seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi yang lebih ramah lingkungan. Kalau kita lihat dampaknya, pemanasan global membawa banyak masalah serius. Suhu bumi meningkat, pola hujan jadi tidak teratur, permukaan laut naik, dan kondisi laut menjadi lebih asam. Dampaknya sudah terasa termasuk di Indonesia, mulai dari banjir, kekeringan, ancaman terhadap pertanian, sampai meningkatnya penyakit. Jadi ini bukan lagi isu masa depan, tapi sudah menjadi terjadi dalam masa sekarang. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, baik di bidang pertanian, dikembangkan bibit tahan cuaca ekstrim, di sektor energi, mulai beralih ke energi ramah lingkungan, bahkan gaya hidup masyarakat juga mulai berubah, seperti mengurangi plastik atau mengurangi kendaraan listrik. Selain itu, ada bekerja sama global seperti Bali Roadmap yang menjadi langkah awal bagi negara-negara untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim. Lalu dilanjutkan dengan proses menuju konferensi di Copenhagen, meskipun negosiasinya sulit karena perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Kesimpulannya, pemanasan global adalah masalah global yang disebabkan terutama oleh aktivitas manusia. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana negara-negara bisa bekerja sama, bukan hanya mementingkan kepentingan sendiri, kan lingkungan akan terus berlanjut dan dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Jadi, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga sebagai tanggung jawab individu. Sekian dari video penjelasan saya mengucapkan terima kasih.